pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua kembali menjadi sorotan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Voice of America memberitakan bahwa Amerika telah menerbitkan nama seorang personil TNI, bernama Alpius Hasimadi sebagai pelaku pelanggaran HAM berat di Papua dan dicekal untuk pergi ke Amerika. Pencekalan ini dilakukan berkenaan dengan Hari Anti Korupsi Internasional dan Hari Hak Asasi Manusia tahun 2024. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Tahunan Departemen Luar Negeri, Operasi Luar Negeri, dan program terkait Amerika Serikat. Alpius Hasimadi, yang pernah menjadi Wakil Komandan Koramil Persiapan Hitadipa, Intan Jaya, tercatat sebagai salah satu individu dari 14 individu dari beberapa negara yang tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Amerika Serikat. Alpius, berdasarkan keterangan dari istri almarhum Pendeta Yeremia Zanambani dan saksi-saksi lainnya, diduga sebagai pelaku penembakan. Hal yang sama juga diutarakan oleh tim kemanusiaan untuk Intan Jaya. Sebelumnya, Menko Polhukam saat itu, Mahfud MD, saat membacakan hasil investigasi tim gabungan pencari fakta yang dibentuk pemerintah pada 21 Oktober 2020, mengatakan, peristiwa tewasnya Pendeta Yeremia Zanambani diduga melibatkan oknum aparat militer Indonesia. Namun, proses hukum atas kasus pembunuhan itu berjalan lamban dan tertutup setelah kasusnya dilimpahkan ke pengadilan militer, bukan pengadilan umum. TNI berdalih, karena kasusnya melibatkan anggota mereka, maka harus diproses lewat peradilan militer, dengan berkuku menggunakan Undang-Undang Peradilan Militer yang dibuat pada masa Orde Baru. Sidang kasus pembunuhan atas Pendeta Yeremia baru dimulai pada 4 Juli 2022 di Pengadilan Militer 319 Jayapura, dengan mendakwa 3 prajurit TNI Angkatan Darat, yaitu Kapten Saiful Anwar, Serka Alex Ading, dan Pratu Andi Hasan Basri. Pada sidang putusan tanggal 30 Juni 2023, ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama. Namun, mereka hanya dihukum 1 tahun penjara dan membayar biaya perkara 20.000 bagi Saiful Anwar, 15.000 bagi Alex Ading, dan 10.000 bagi Andi Hasan Basri. Alpius Hasimadi bahkan tidak disidang dalam persidangan ini. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, disebutkan berdasarkan pasal 7031(c), Departemen Luar Negeri Amerika Serikat secara terbuka menyebutkan Alpius Hasimadi atas keterlibatannya dalam pelanggaran berat hak asasi manusia, yaitu pembunuhan di luar proses hukum, terhadap Pendeta Yeremia Zanambani, di Papua pada tahun 2020. Berikut video yang dipublikasikan di channel YouTube Voice of America. Dalam rangka Hari Anti Korupsi Internasional dan Hari HAM Sedunia tahun ini, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat kembali memberi penghargaan bagi mereka yang melawan korupsi dan membela HAM di berbagai negara. Pada saat bersamaan, Deplu juga menerbitkan daftar koruptor dan pelanggar HAM. Di antara 14 nama dalam daftar tahun ini, ada nama Alpius Hasimadi yang disebut pelanggar HAM berat dalam kasus pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani pada 2020. Atas nama gereja-gereja, atas nama orang Papua, kami berterima kasih untuk pemerintah Amerika memperhatikan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan dengan tegas menolak para pelaku kekerasan pelanggaran HAM di Papua seperti Alpius contohnya untuk dicekal, tidak boleh ke Amerika. Pendeta Leonora atau Dora Balubun dulu pemimpin pemakaman Pendeta Yeremia dan menjadi anggota tim investigasi independen bersama Victor Mambur dan Haris Azhar. Ini juga menjadi evaluasi untuk pemerintah Indonesia. Kalau negara lain bisa melihat peristiwa ini dan kemudian mengambil langkah, pelaku pelanggaran HAM tidak boleh datang ke Amerika. Apa pemerintah Indonesia tidak bisa menghukum mereka sebagai pengakuan bahwa benar kekerasan itu terjadi? Kasus pembunuhan ini sebelumnya telah diangkat dalam laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 2021, mengacu pada temuan Komnas HAM Indonesia, meski nama Alpius saat itu tidak disebut eksplisit. Ya, menarik karena peristiwa pembunuhan di luar hukum Pendeta Yeremia Zanambani itu kan terjadi 4 tahun lalu ya, 19 September 2020. Tapi baru di tahun keempat ini kemudian muncul sanksi. Pasti ada dasar ya dari keputusan ini. Tapi yang menarik adalah bahwa di situ jelas ditulis sebagai gross human rights violation, artinya pelanggaran HAM berat. Sementara di Indonesia, kasus pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani ini belum dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat. Mengomentari pengumuman Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Roliansa Sumirat secara tertulis kepada VOA menyatakan Indonesia secara konsisten
tidak mengakui sanksi unilateral selain sanksi dari PBB. Dengan masuknya nama Alpius Hasimadi dalam daftar pelanggar HAM berat, maka sesuai perundangan di Amerika Serikat, yang bersangkutan tidak bisa masuk ke Amerika Serikat untuk sekedar berkunjung maupun untuk mengikuti pelatihan militer. Tapi bagi aktivis dan pengamat yang diwawancarai VOA, pencekalan ini bukanlah yang paling signifikan dari pencantuman nama Alpius sebagai pelanggar HAM berat. Tahun sebelumnya, Deplu Amerika Serikat juga memasukkan nama mantan pejabat daerah dan mantan personel TNI sebagai pelanggar HAM berat, masing-masing terkait pelanggaran HAM di Langkat, Sumatera Utara, dan pembunuhan Teis Eluai di Papua. It does suggest that the Biden administration and the State Department is at least continuing to monitor the human rights situation in West Papua closely. Pada saat yang sama, pemerintah Amerika Serikat di bawah beberapa presiden berturut-turut juga tak banyak menekan negara seperti Indonesia soal HAM, dan justru mempererat kerjasama militer sebagai bagian kemitraan strategis komprehensif. There is very little record in the recent past of the U.S. Congress actually utilizing the tools at its disposal to condition military or economic or technical assistance to an improvement in the human rights situation in Indonesia. Dari Washington DC dan Jakarta, Yuni Salim, Fatia Wardah, dan tim VOA.